Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Sedayu. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Kita hari ini berkumpul kembali dan bisa bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKJ Sedayu. Sebelum kita mulai, kita akan memuji nama Tuhan dulu. Dan lagunya apa Kak? Kasih Yesus indah. Adik-adik masih ingat nggak lagunya? Kita ingat-ingat lagi dengan bernyanyi bersama ya. Kasih dong. Sambil tepuk tangan biar lebih semangat. Lagunya indah sekali karena kasih Yesus itu sungguh luar biasa. Nah, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan berdoa. Mari kita persatukan hati untuk berdoa. Mari kita pimpin ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami semua dapat berkumpul kembali dalam ibadah online GKJ Sedayu. Tuhan, mohon bimbing dan mohon sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi dan memuji Tuhan, saatnya kita mendengarkan firman. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu online pada hari ini ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya
dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Halo, selamat pagi adik-adik. Berjumpa kembali dengan Pak Surono dalam Sekolah Minggu Online GKJ Sedayu. Bagaimana kabar adik-adik? Sehat? Baik? Ada sukacita? Tentu adik-adik harus ada sukacita. Harus semangat. Meskipun saat ini adik-adik masih sekolah di rumah, untuk pergi kemana-mana belum boleh, dan kemana-mana juga dia harus memakai masker. Tapi puji Tuhan, pada saat ini kita akan bersama mendengarkan cerita Alkitab dalam sekolah minggu. Tapi adik-adik, Pak Surono ingin bertanya terlebih dahulu. Ayo, siapa yang tahu tanggal berapa bangsa Indonesia itu merdeka? Ada yang tahu tidak? Ada yang ingat tidak? Benar, tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita merdeka. Merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tentu kita ingat bagaimana perjuangan dari nenek moyang kita yang berjuang untuk merebut kemerdekaan. Tujuannya apa? Supaya generasi penerus bangsa ini, bangsa Indonesia ini merasakan yaitu kedamaian, ketenangan dengan memegang erat kemerdekaan yang sudah diperoleh. Nah, untuk itu Bapak Surono ingin mengajak adik-adik mengucapkan salam merdeka. Nanti Pak Surono bilang merdeka, adik-adik membalas merdeka ya. Oke? Kita mulai. Merdeka! 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 Wah, semangat sekali, luar biasa. Adik-adik dengan semangat mengatakan merdeka, itulah jiwa yang harus kita miliki, yaitu semangat. Terlebih kita mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan rajin belajar, rajin beribadah, sekolah minggu, membantu orang tua, berbuat baik kepada semua orang. Nah, ada yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita yaitu dengan judul Paskah Mula-Mula. Ada yang tahu Paskah itu dimulai kapan? Terjadi kapan awalnya? Nah, kita simak
video berikut ini yang akan menjelaskan tentang peristiwa Paskah mula-mula. Duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk menyimak video berikut ini. Mari kita menyaksikan bersama-sama. Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati Hari Raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyimak, melihat video yang Pak Surono putar.
Di situ ada tokoh yaitu Musa, Harun, dan Raja Mesir. Siapa namanya? Ada yang tahu? Fir'aun. Benar. Musa dan kakaknya Harun itu menjumpai Fir'aun, Raja Mesir, untuk membebaskan orang-orang Israel yang menjadi budak. Tetapi apa? Raja Mesir tadi, Fir'aun tidak mau. Lalu, bagaimana Allah menghukum bangsa Mesir dengan cara semua anak sulung atau binatang orang Mesir itu akan mati. Mengerikan sekali kan? Karena tidak mau mendengarkan Tuhan. Lalu bangsa Mesir dihukum oleh Tuhan. Lalu apa yang disampaikan oleh Allah kepada keluarga Israel? Allah menghendaki supaya keluarga Israel itu menaati apa yang menjadi perintah Tuhan, supaya selamat. Berarti kalau tidak mentaati tidak akan selamat. Begitu juga kita yang saat ini hidup di zaman ini pun demikian. Tidak akan selamat ketika tidak menaati apa yang Tuhan Allah perintahkan. Lalu apa yang harus dilakukan oleh keluarga Israel? Mereka harus memotong anak domba. Lalu darahnya dioleskan pada pintu. Sebagai tanda ketika nanti tulah Tuhan akan datang, keluarga Israel tidak mendapatkan hukuman. Jadi dilewati. Hukuman Tuhan melewati. Karena apa? Karena keluarga Israel itu taat dengan memotong anak domba atau kambing, lalu darahnya dioleskan di pintu. Lalu apa yang terjadi ketika tulah itu datang, di mana keluarga Israel itu dilewati oleh tulah Tuhan? Fir'aun menjadi sangat takut. Takut dengan apa yang terjadi pada saat itu. Lalu Fir'aun menyuruh Musa, Harun, dan orang-orang Israel untuk meninggalkan bangsa Mesir. Karena takut dan supaya tidak mendapatkan tulah dari Tuhan kembali. Lalu yang dirasakan oleh bangsa Israel, Musa, Harun, itu sukacita. Karena terbebas dari perbudakan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun. Sukacita adik-adik yang dirasakan oleh bangsa Israel. Nah, sekarang kita pun harus demikian. Bersukacita bersama-sama dengan bangsa Israel yang sudah dipulihkan, ditolong oleh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Karena kita juga telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus sukacita, harus bahagia. Untuk itu, marilah kita katakan, hore, kita bebas. Hore, kita selamat. Selamat karena Tuhan Allah yang menolong kita semua. Nah, lalu apa yang kita petik melalui pelajaran sekolah minggu pada saat ini? Yaitu seperti orang-orang Israel yang taat kepada Tuhan sehingga dibebaskan, maka kita pun juga harus demikian. Mentaati, setia kepada Tuhan.
apapun yang terjadi kita harus setia dan taat untuk menjalankan perintah Tuhan. Untuk itu, marilah kita bergembira, bersukacita bersama dengan orang-orang Israel yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kita pun juga diselamatkan ketika kita mau mendengarkan perintah Tuhan. Demikian adik-adik pelajaran kita yang intinya adalah kita taat mendengarkan perintah Tuhan. Seperti orang-orang Israel yang akhirnya merasakan sukacita dan kebebasan. Seperti bangsa kita Indonesia yang 75 tahun yang lalu menderita karena dijajah, tapi karena sudah merdeka, makanya sekarang kita bisa dengan tenang menjalani hidup ini. Seperti kita hidup di dalam Kristus, kita pun akan tenang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Halo adik-adik, bertemu lagi sama Mbak Gita dan Mas Desa di sini. Gimana hari ini sekolah minggunya? Seru kan? Semoga hari ini adik-adik bisa mengikuti dengan baik. Dan kita akan tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Kali ini Mas Desa yang akan memimpin doa. Silakan Mas Desa. Mari adik-adik, kita berdoa, saya pimpin. Selamat pagi ya Tuhan, kembali kami menghadap kehadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga firman yang kami dengarkan dapat kami rasakan, dapat kami resapi hingga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga kami dapat bertemu kembali di sekolah minggu ini minggu depan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Tessa doanya. Nah, untuk menutup kayaknya seru nih kalau kita pujikan satu lagu lagi. Kita mau menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sebelum pamit mau pesen nih sama adik-adik. Yang pertama harus rajin cuci tangan pakai sabun. Dan yang kedua pakai masker kalau mau keluar rumah. Jangan lupa ya, biar adik-adik tetap sehat. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu depan dengan kakak-kakak yang lain yang lebih luar biasa. Dadah, sekolah minggu. Kita see you.